Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ya Bunda hari ini? Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan juga kesehatan sehingga kita dapat hadir pada acara hari ini, yaitu acara seminar parenting. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dan insya Allah kita menjadi pengikutnya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemateri kita bernama Ibu Siska Yudhistira Masardi. Beliau lahir di Jakarta pada 3 April 1967, istri dari sastrawan atau wartawan Yudhistira Masardi. Beliau adalah ibu dari 3 orang anak, yaitu Iga Masardi, Matatiataya, dan Kakak Masardi. Beliau adalah nenek dari 3 orang cucu, yaitu Kiara, Naranipa, dan Prisma. Beliau juga seorang penulis, yaitu penulis buku Rumah Kisah Selamat Datang di Garasi yang diterbitkan pada tahun 2007. Spesialisasi beliau yaitu praktisi pendidikan, kemudian beliau juga pendiri sekolah Batutis Al-Ilmi, beliau juga seorang ketua Yayasan Batutis Al-Ilmi, beliau juga trainer pelatihan metode sentra dan konsultan sekolah sentra. Beliau juga seorang pembicara seminar atau workshop, yaitu parenting sekolah, perusahaan, pemerhati tahap perkembangan anak, pranikah, pernikahan, dan keluarga. Pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Pendidikan terakhirnya yaitu SMK, seluruh level pelatihan metode sentra PPOT Sekolah Al-Falah di bawah bimbingan Ibu Wismiarti Tami, yaitu trainer dan direktur sekolah Al-Falah di Cipayung, Jakarta sejak tahun 2006 sampai saat ini. Pengalaman beliau yaitu pendiri sekolah beasiswa berbasis metode sentra TK dan SD Batutis Al-Ilmi di Bekasi sejak 5 September 2005 hingga kini. Beliau juga seorang konsultan sekolah sentra, yaitu pada tahun 2013 sampai 2015 di TK Global Islamic School, pimpinan Ibu Mirna Syafi Antonio di Sentul Selatan. Pada tahun 2012 sampai 2013 di TK Putilang Rumah Perubahan pimpinan Ibu Elisa Kesali di Bekasi. Pada tahun 2012 sampai 2013 di RA dan SD Al-Mumtaz Karawang, dan pada tahun 2012 sampai 2013 di TK Permata As-Solihin Jakarta Selatan. Tahun 2013 ada di TK An-Nahl Gunung Sindur Bogor. Kemudian sebagai pembicara atau pelatihan seminar, konferensi atau workshop, yaitu pada tahun 2008 hingga kini trainer pelatihan metode sentra Batutis Al-Ilmi. Tahun 2008 dan 2009 konferensi internasional 1 dan 2 bersama Pamela Chiplebs dan Laura Elstander Pihedi, founder Creative Press School di Tallahassee, Florida, USA, founder DCCT, metode sentra yang diselenggarakan oleh sekolah ini. Baik, mari kita sambut materi kita yaitu Ibu Siska Masardi. Kepadanya kami persilakan. Boleh tepuk tangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izin Allah kita dipertemukan hari ini di
Biblio Inspirator. Namanya agak unik ya sekolah ini ya. Jadi ketika saya dikasih tahu oleh Mbak Taya untuk menjadi pembicara di sekolah ini, saya langsung ingat, oh ya sekolah ini namanya saya, dari pertama saya namanya ingat di kepala saya, sekolah Biblio Inspirator. Alhamdulillah bisa jumpa dengan orang tua pembelajar hari ini, yang tentunya kita hari ini belajar bareng-bareng ya, bukan cuma saya sebagai pemateri. Semua datangnya dari Allah, izin Allah kita ketemu hari ini dan kita belajar sama-sama. Biasanya setiap habis saya memberikan pelatihan, gitu, saya disuruh banyak belajar dari pertanyaan-pertanyaan orang tua murid, dari banyak hal yang orang tua murid dapatkan. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh guru-guru dari sekolah Bagus. Biasanya dulu selalu saya ditemani oleh almarhum suami saya. Berpulang 5 bulan yang lalu, jadi selalu saya kemana-mana tuh selalu diantar. Sekarang diantarnya sekaligus 5 orang ya, 4 ya. Ya, jadi banyak bayang-bayangnya. Alhamdulillah. Kalau nggak mereka yang antar, biasanya mantu saya, anak saya, cucu saya semua ikut. Alhamdulillah. Kita mau belajar apa nih hari ini? Banyak yang udah di kepala ibu-ibu ya. Nanti siapkan pertanyaan, misalnya nggak nyambung dengan tema juga, tanya aja mumpung kita ada di sini, mumpung kita bisa bareng-bareng. Silakan tanya. Mudah-mudahan dengan bantuan Allah saya bisa menjawabnya. Ya, kita mau temanya sih keren ya. Tuh temanya anak tumbuh bahagia sesuai fitrah. Ketika kita bicara tentang bahagia pada anak, kita harus tanya dulu nih para ibu-ibu nih, masya Allah ya. Kalau bapak-bapak boleh juga, tapi seorang ibu itu harus tumbuh bahagia di dalam rumahnya. Karena ketika seorang ibu tumbuh bahagia di dalam rumahnya, lentera di rumahnya itu terang benderang. Jadi itu bapak cuma ada sedikit ya. Jadi bapak tolong ya bikin ibunya bahagia. Sulit rasanya menemukan kebahagiaan, artinya kita belum mengenal diri kita. Saya salah satu orang yang tidak setuju dengan kalimat yang bahagia itu sederhana. Enggak, buat saya pribadi untuk bahagia, saya butuh perjuangan. Even itu cuma saya ingin bahagia dengan minum teh manis, saya harus berjuang. Berjuangnya hal mungkin tidak terlalu sulit. Saya harus ke dapur, saya harus memilih gelas yang saya sukai, saya harus memilih teh mana yang saya ambil di hari itu, saya harus berpikir berapa takar gula yang harus saya masukkan ataupun tidak pakai gula, dan saya harus mengolahnya dengan baik, dan saya harus memikirkan di mana saya duduk dengan teh itu. Itu semua perjuangan ada di dalam kepala saya. Nggak semudah saya langsung teguh minum teh. Jadi bahagia itu kita yang menentukan, dan bukan hal yang sederhana, bukan dengan cara yang sederhana. Bahwa banyak jalan yang sederhana iya, tapi semua butuh perjuangan. Jadi seberapa bahagiakah kita hari ini? Kalau bangun tidur senyum nggak? Bangun tidur udah ngomel. Ya, bangun udah senyum, gimana sih Pak? Ya ampun, jemputan dulu, anterin anak, bangun tidur, pagi-pagi aja udah gak happy. Tapi kita menuntut anak kita untuk happy. Ada sepasang suami istri, dia bilang, saya tanya, kok kamu gak kelihatan happy? Karena orang dekat kan, saudara dekat. Gimana saya bagaimana saya bisa happy? Suami saya nggak bisa bikin saya happy. Dia pengen happy, menuntut orang lain untuk membuat dia happy, dan itu pasti hasilnya kecewa. Nggak mungkin, kebahagiaan tidak akan mungkin kita tuntut dari orang lain. Jadi siap-siap untuk sulit menemukan di mana kebahagiaan itu ketika kita menuntut pada orang lain. Harus bikin sendiri. Jadi hari ini tadi baru udah happy dah? Sudah?
Kalau ibunya happy, anaknya berkali-kali lipat happy. Kalau ibunya happy, suaminya pasti happy. Kalau suami istri happy, anaknya berkali-kali lipat happy-nya. Jadi kalau ingin anak yang happy, ya kita harus membangun itu di rumah. Banyak caranya. Jadi kita di sini mau bicara waktu beberapa hari waktu lalu, ketika saya diundang ke sini, bilangnya, Bu Siska tolong bikin happy learning. Karena oke, happy learning. Sebelum bicara tentang happy learning, kita harus tahu dulu di manakah letak kebahagiaan itu yang ingin kita bangun di keluarga. Apakah cuma menuntut anak yang happy, atau cuma menuntut suami yang happy, atau hanya menuntut ibu yang happy? Tapi kuncinya semua ada di ibu-ibu loh. Tangan dulu deh buat ibu-ibu. Jadi harus happy ya Bu ya. Saya nggak bisa kasih tahu Bu bahagia tuh kayak gitu, nggak bisa. Teori manapun nggak akan pernah bisa ketika kita tidak bisa mencari kebahagiaan itu di diri kita. Kalau kita rasanya senyum kita ikhlas, senyum kita enak gitu, aduh, makan apa gitu ya Allah, itu kita sedang bahagia. Dan itu harus disyukuri gitu. Karena itu membangun dopamin di dalam tubuh kita. Semua hormon yang perempuan punya itu, kita punya hormon 3 soalnya, dopamin itu bisa terbangun. Kalau laki-laki hormonnya cuma 1 soalnya, jadi sulit. Dia tuh udah 1 itu udah cukup banget. Tapi kalau kita perempuan enggak. Perempuan bisa ngoceh terus-terusan itu udah happy, ya. Jadi bapak-bapak dengerin aja Pak, nggak usah. Perempuan nggak perlu solusi, nggak perlu. Ibu-ibu tuh kalau lagi ngomong dia nggak perlu solusinya kan? Dengerin aja, muntahin aja semuanya. Asal udah muntah semuanya 20.000 kata per hari cukup. Ya, tidurnya tenang, makannya enak, bisa masakin buat suaminya. Tapi kalau 20.000 itu 1 hari tertahan, itu keriput mulai turun 1 tuh. Ya, udah mulai turun tidak di 1 gitu. Terus aja, udah happy. Jadi makanya kalau medsos ya, itu isinya ibu-ibu semuanya. Semua mau dia tahu, mau ditulis apa segala macam. Status WA itu isinya curhatan semua yang nggak bisa dilimpahkan di rumah. Gitu. Berharap suaminya baca status WA-nya, padahal suaminya nggak mau baca. Nah, berharap temannya yang bikin kesel itu baca, padahal temennya kalau membaca bodo amat. Tambah kesel, bikin status lagi. Yang 1 tahun dibaca perang status, ya. Gitu. Yang penting kata-kata di dalam otak itu keluar aja gitu. Itulah. Perempuan itu harus 20.000 kata Pak. Nanya, udah makan? Suaminya jawab udah. Atau udah kasih jempol gini doang, cukup buat suami. Tapi kalau perempuan udah makan apa? Gimana? Sama siapa? Apa? Dia bilang aja begitu. Kerja otak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Itulah fit. Nah kita juga mau cari tahu fitrah apa sebetulnya yang Allah berikan pada anak, supaya kita tuh nggak momen-momen lagi kita suami istri membangun itu dengan seimbang. Faktor yang mempengaruhi dulu, faktor yang mempengaruhi kebahagiaan, faktor yang mempengaruhi karakter dari anak itu. Ada 3 faktor yang penting ya untuk anak. Guru pertama itu adalah orang tua. Jadi orang tua tuh yang ngajarin bagaimana pertama berbicara. Ya jadi orang tua tetap dari lahir hingga kita berakhir itu orang tua. Saya punya anak 3 seperti yang saya baru bisa kesini nih Bu. Nah itu Bu. Kan ibu-ibunya sebelah sini soalnya. Oh ibu-ibu. Ada orang tua dari lahir sampai berakhir itu ada orang tua. Saya punya 3 anak, laki-laki, perempuan, dan laki-laki. Cucunya 4, tadi baru tulisnya 3, udah nambah 1. Ya, punya cucu 4. Ya, perempuan umur 9 tahun, yang kedua umur 7 tahun, yang ketiga umur 6 tahun, yang terakhir umur 2 tahun. 2 laki, 2 perempuan. Saya dulu pernah berpikir bahwa selesainya saya bertugas ketika anak saya menikah, gitu. Aduh, udah main pas pada alhamdulillah lepas, enggak. Selamat ya Bu. Bu anaknya umur berapa? Seumur anak itu masih Allah izinkan untuk hidup di dunia ini, itulah tugas kita menjadi orang tua. Tidak akan pernah putus. Jadi ketika kita doa Allah, ya Allah berikan aku
satu anak, ketika Allah izin dan Allah berikan amanah itu, seumur hidup dia, seumur hidup kita, tugas kita tidak aman. Namanya amanah kan tidak selesainya. Jadi itulah tugasnya, tugas kita. Tapi tugas kita enggak ngurus cucu. Enggak, kalau saya enggak mau ngurus cucu. Tapi menemani cucu itu oke, nginep seminggu di rumah saya oke. Tapi yang membangun penuh adalah orang tuanya. Porsi saya hanya sebagai pendamping. Tugas saya ibu bapaknya. Jadi tidak pernah kayak gini. Ada seorang sama kayak saya, dia trainer juga. Dia senior. Terus kami sama-sama belajar ini. Lalu dia punya cucu. Cucunya dia bangun dong. Ya sekolah juga kayak saya. Cucunya wah, terbangun dengan maksimal, sesuai dengan tahapan Tuhan. Ibunya bilang kan, neneknya ke cucunya dong, ah, Masya Allah cucu aku jadi anak yang baik. Anaknya, bukan cucunya, anaknya bilang, Ma, itu anak aku. Anak mama ini menyadarkan bahwa keberhasilan cucunya bukan hasil olah dia, ibunya. Kamu di sini, ini salahnya anak ini ada di. Jadi orang tua tahu apa orang tua. Dominasinya tinggi. Jadi kalau kita kasih ke sekolah nih, kayak sekolah inspirator, saya ada sekolah di Batutis itu. Ya orang yang menyolongkan sekolah di Batutis itu sebagai cuma 40%. 60%-nya adalah tugas kita sebagai orang tua. Nggak bisa menyalahkan itu. Jadi harus tetap tulis ya bagian klasifikasinya, mana yang menjadi urusan kita, mana yang menjadi urusan sekolah. Jangan mau ibu-ibu diambil semua sekolah. Jangan mau, lahan kita adalah tabungan akhirat kita itu anak. Itu tabungan kita di akhirat. Jangan sampai nanti di akhirat seorang anak ditanya, siapa yang pertama kali mengajarkan membaca Al-Fatihah dengan benar? Dia menyebut salah satu gurunya. Jadi kalau saya sih membangun guru orang tua murid di Batutis, ayo balap-balapan didik anak. Kami di sekolah didik anak, tapi ibu porsinya nggak boleh kurang. Karena pertanggung jawab di akhirat. Kalau kami sebagai pendamping, tapi ibu, tujuan utama ketika ditanya sama Allah adalah amanah. Jangan mau, ayo balap-balapan. Kalau guru nggak sih, kalau gurunya nggak bisa ngajarin maksudnya kayak gini. Itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua. Porsinya harus kita ambil. Jadi kalau porsinya belum selesai, jangan. Saya juga selalu bilang sama semua, jangan ambil semua. Karena tidak ada di dunia ini satu sekolah pun yang bisa mengakomodir, yang bisa memfasilitasi, yang bisa memenuhi ekspektasi orang tua 100%. Tidak ada. Nggak ada di dunia ini. Even itu di Finlandia, apalagi Finlandia, orang tuanya kalau nggak kerja sama. Jadi kita bersyukur di sini masih ada orang tua di sini yang sudah mempunyai anak. Kita bersyukur jadi peran orang tua. Guru yang kedua adalah sekolah. Baru tuh setelah udah dari orang tua, dia punya guru di sekolah. Guru porsinya ada di sana. Yang ketiga, lingkungan. Kalau porsi yang dua ini orang tuanya tidak penuh, sekolahnya penuh, masih aman. Atau kebalikannya, di rumah dia dapat penuh, di sekolahnya cuma dapat 20%, masih aman. Yang tidak aman adalah ketika kedua-duanya itu tidak aman buat anak, tidak penuh. Dia akan mencari lingkungan. Kalau masih SD kelas 1, kelas 2 masih aman. Kalau kelas 3, 4, 5, dan 6 di era sekarang ini, kita nggak tahu seberapa aman untuk anak-anak itu bergaul dengan lingkungan itu. Lingkungan yang fiktif aja, lingkungan dunia maya aja, itu pun membahayakan dia. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan pada kita sebagai orang tua. Boleh ya contoh-contoh pertanyaan ya, saya kayaknya nanti nanya, mudah-mudahan waktunya cukup.
kita kalau enggak masuk Instagram saya, tanya aja itu DM, mudah-mudahan dijawab. Oke, kita baca lagi 7 hal yang mendasari pembangunan karakter pada anak agar tumbuh bahagia. Tadi awal kita sudah sepakat ya bahwa ibunya dulu yang harus bahagia. Ibu itu dulu lentera ya. Jadi Allah tuh makanya porsi ibu di Al-Quran begitu banyak. Jadi memang kita tuh spesial di mata Allah. Masya Allah. Satu, untuk anak bahagia, kapan sih anak mulai tumbuh bahagia? Ini salah satu yang pertama, anak wajib dihormati. Sejak kapan? Sejak di dalam kandungan. Ini ada cerita yang membuat saya sampai merinding gitu. Di sini pernah tahu ada hipnoterapi? Tahu ya? Pengobatan hipnoterapi. Jadi beberapa psikolog, beberapa psikiater itu sudah menggunakan hipnoterapi. Belum lama saya dijumpai salah satu sahabat. Dia menjadi anak yang sangat santun kok saya bilang. Usia muda dia itu anak yang sangat santun. Rasanya sih nggak punya persoalan. Karena dia tidak sangat banyak. Dia menjadi pendiam dan dia tidak berani membantah ibadah suaminya, nggak membantah orang lain. Dia sangat takut untuk ditinggalkan. Jadi dia selalu ingin terlihat baik, memenuhi kebutuhan orang, menyenangkan orang lain supaya dia tidak ditinggalkan. Tapi kelamaan dia punya perasaan ini ada nggak beres dengan saya, itu dipendam semuanya. Dia sakit hati, dia kecewa dengan orang-orang yang dia bahagiakan. Dia healing, dia hipnoterapi dengan salah satu psikolog. Psikolognya juga terkenal. Dan ternyata apa ketika dia dihipno? Ternyata dia dikembalikan ke inner child-nya. Dia dibalikan ke inner child-nya dia. Biasanya tiap orang kalau hipnoterapi inner child paling muncul yang umur 4 tahun, traumatik 5 tahun, 7 tahun. Dan apa Bu? Pak yang dia alami, dia kembali ke janin usia 7 bulan. Dia bilang, apa kamu? Saya takut. Saya takut kenapa? Karena orang tua saya saat itu setiap hari berantem. Dan bapak saya mau pergi. Jadi ketika dia takut untuk ditinggalkan oleh bapaknya, dan jadi dikembalikan kepada dia usia janin usia 7 bulan. Jadi ketika bapaknya ingin pergi meninggalkan dia, ketika ibunya juga marah dan ingin pergi dari rumah itu, jadi ketakutan dia untuk ditinggalkan dirasakan sejak di dalam kandungan. Jadi benar ya, ketika Al-Quran bicara usia 4 bulan kita diberikan ruh, kita sudah bisa mendengar, kita sudah bisa tahu rasa-rasa apa yang dilakukan oleh ibu ketika hamil, dan dia bisa mendengar apapun yang ada di sekeliling dia. Jadi Masya Allah ya. Jadi dan ketika seorang ibu ataupun bapaknya, ibunya hamil, ibu tidak bisa merawat kandungannya dengan baik, tidak bisa menghormati apa yang sudah Allah berikan sejak dalam kandungan, itu sangat berpengaruh pada anaknya. Itu jadi sejak dalam kandungan. Kedua adalah ketika anak mulai bisa menatap mata ibunya. Umur berapa nih? Usia berapa biasanya? Bu, tanya itu ingat gak Bu? Kan saya lupa, nggak ingat, saya mah banyak cucian soalnya. Ingat gak umur berapa anak bisa natap muka kita yang kalau dia kita ajak tatap pasti ketawa? Umur berapa tuh? 6 bulan, 2 bulan. Oh, ada ini dia 2 bulan tuh udah bisa. Anak zaman sekarang tuh Gen Alpha nih 2 bulan udah bisa. Ya. Anak zaman sekarang tuh keren Bu, keren banget. Anak digital ya. Lahir bukan diazarin, difoto. Dulu zaman saya mah gak ada kamera kan, jadi anak langsung diambil bapaknya diazarin. Sekarang sebelum diazarin difoto dulu. Jadi itu kerennya anak. Jadi kalau ada anak yang lahir di era sekarang 5 tahun terakhir, kalau nggak bisa melihat kamera dan kayak selfie, dia dari lahir dan pertama dari lihat dia adalah kamera. Gitu. Jadi wajar
nanti lebih narsis daripada ibunya, ya. Nah, jadi ketika mulai menatap mata, hormati dia. Waktu minum susu tuh, tapi dari sini masih pengen punya anak lagi ya? Enggak, enggak. Enggak, anak orang aja tuh saya tahu deh. Yang masih punya bayi siapa di sini? Ada? Yang mau punya bayi siapa? Ayo jangan anak-anak, jangan kayak negara Singapura Jepang kekurangan anak tuh. Gitu dibayar kalau mau lahirin, mau anaknya itu dibiayai. Tinggal aja di luar negara Jepang sama Singapura, seumur anak itu lahir dibiayai sampai kayak gitu. Ini kita sebenarnya juga ke sistem itu jadi gak ada yang angkat, siapa punya bayi? Singapura sekolah kita gak ada anak lagi yang lahir. Oke, jadi sejak anak menatap mata ibunya, ya. Jadi kalau dia bisa menatap mata ibunya, hormati dia. Alhamdulillah. Gitu ya. Banyak tuh video-video ya yang lewat tuh bagaimana seorang ibu ketawa. Yang kemarin saya lihat lewat di TV saya, keren kan? Selimuran itu lucu banget. Ada bayi dikasih di dalam mobil, terus dikasih bisa orang lihat, dikasih foto ibunya lagi senyum. Bayinya ketawa, ya Allah. Jadi saking si ibunya harus drive, harus nyetir ya. Kan ibunya nggak bisa ngajak ngobrol dia. Ibunya tahu itu segitunya si ibu ilmunya dan tahu. Kita bangun tidurnya berbolos senyum. Bangun kesiangan, macet tahu nggak? Kalau kamu telat 10 menit ibu harus macet, naik motor panas, pagi-pagi udah gitu, belum makan, belum mandi, pakai baju, pagi-pagi stereo. Bapak aja jangan deket-deket, senggol aja. Ibu kalau pagi itu senggol baju. Sekarang saya kan di gang rumah saya tuh ya, cuma tinggal saya paling tua. Yang lain udah pada pergi, dijual rumahnya, diganti anak-anak muda-muda nih, semua ibu muda kan. Jadi saya ikutan keluarga muda tuh. Udah kalau pagi hebohnya, ampun, jam 1 pagi sudah. Jadi saya sambil nyiram dulu ya, saya sampai istimewa. Doain semoga neneknya sekarang jangan atau serangan jantung, yang beliau sama pagi-pagi. Semoga ibu-ibu cantik di sini tidak melakukan itu. Senyumnya kayaknya kayak ragu. Saat anak mulai berbicara dan mengungkapkan perasaannya, mah, iya, mama denger. Ini loh, iya udah di situ aja, mama tahu. Kayak punya mata di belakang kepalanya. Susah banget. Iya apa? Oh, iya alhamdulillah tatap mata gitu. Kalau suami istri waktu pacaran tatap mata bahagia. Sekarang boro-boro. Apa? Kita belum selesai. Banyak kerjaan bu. Emosi aja ya. Jadi saat anak mulai berbicara dan mengungkapkan perasaannya, hormati dia. Kalau anak ingin tumbuh bahagia. Jadi saya juga sama guru-guru kalau ngomong sama anak, lihat matanya penting banget. Karena ketika anak ditatap matanya, dia dihormati, dia akan happy. Dan anak ini ketika besar sangat menghormati orang lain. Terus kalau di BR kan kita lupa ya, kan ibu ya. Ya Allah amnesia kadang ya lupa waktu kita ngajarin anak, iya sebentar udah gede nih kak dari sebentar kita lupa pada yang ngajarin kita sering menunda, kita sering abaikan, kita sering bicara nggak pakai tatap mata. Udah gede dia tatap mata nggak, diajak ngomong tuh ya gitu, padahal kita yang ngajarin. Nggak ada anak belajar sendiri, cuma lupa. Dan kita suka merasa bahwa keburukan anak bukan dari ibu atau bapaknya, dari tetangga katanya. Ini masih pergaulan temannya. Semua banget nyalain tetangga, nyalain temen, nyalain anak orang tuh. Padahal setiap anak terlahir ada rezekinya. Itu adalah haknya Allah ya. Ketika ada satu anak yang punya
pribadi, baik ibunya, baik bapaknya, selamat lakukan. Ada yang anak mengambil baik bapaknya, mengambil buruk ibunya. Bapaknya selalu mengatakan, nih ibunya nih jelek nih, ini sifat kamu nih. Salah-salahan kan? Atau kebalikannya, sifat jelek bapaknya, tuh punya si ayah kebiasaan dia tiru sama anak, ayo aja main salah-salahan. Yang kalau kita dikasih rezeki lebih adalah ketika kita mempunyai anak sifat buruk ibu bapaknya ada di anak itu rezeki. Itu rezeki kita. Ujian ternikmat dari Allah. Kalau udah bahagia mah udah enak ya. Anak udah nggak usah diajarin baca hafalan juz 30. Kita mah gabut makan gaji buta. Ya, makan gaji buta. Tapi argo kita jalan pelan dalam hal ibadah. Tapi kalau kita dikasih ujian yang berat dengan anak itu, artinya kita dikasih rezeki lebih daripada orang lain. Nggak usah sedih punya anak berkebutuhan khusus. Dosa apa saya? Semua orang punya dosa. Semua punya dosa. Ya Allah, azab aku nggak ada azab. Semua orang bisa kena azab. Padahal makanya disebut anak berkebutuhan khusus. Disebutnya adalah bahasa Inggris special needs. Nah, artinya Allah kasih kita sebagai orang yang spesial. Di mata Allah itu harus dinikmati rezeki. Enggak semua orang. Jangan-jangan lewat anak ini ya, dengan keburukan ibu dan bapaknya membawa surga untuk kita. Jangan merasa itu adalah orang tua yang sangat dosa apa, semua keburukan kami semua dari dia. Tidak ada, semua orang punya dosa. Tapi ketika izin Allah, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam hal menghadapi doa mau sekencang apa. Ketika doa kita dikasih ya, doa nih minta anak dikasih, karena kan ujian. Jadi nggak ada doa yang nggak dikabulkan Allah, dikabulkan, tapi harus siap dengan ujian. Nggak usah malu, semua orang punya ujian. Nah, istrinya itu ujian. Mengenal lingkungannya, jadi dihormati lingkungan, bahwa teman-temannya membawa keburukan. Kita nggak perlu ngejelek-jelekin anak orang lain, nggak boleh gitu. Jadi yang kita harus jaga siapa ya anak kita. Anak orang mah urusan ibu bapaknya, bukan urusan kita. Tanggung jawab ibu bapaknya dunia akhirat. Kita adalah anak kita. Kuatkan anak kita di rumah, yang seperti tadi guru di rumah, kuatkan. Anak lain bicara apa? Aku nggak ikutan. Dia nggak baik buat aku. Aku cari teman yang lain. Ataupun dia main, tapi dia tidak mengambil keburukan dari temannya. Oke. 2, komunikasi. Ya, menggunakan kalimat positif, tidak menyudutkan ya. Tadi kamu nggak ngerjain PR, terus dia menyudutkan, makanya kamu kan, ibu bilang juga dari kemarin apa? Kerjain PR. Kalau kamu urus gitu, menyudutkan, kamu nggak akan bisa, kamu nggak bisa. Kalimat-kalimat harus positif. Oh, belum mampu, belum bisa, perlu bantuan. Anakku harus dibantu dengan cara yang halus. Di mana dibantunya, nanya sama anak, jangan asal bantu. Nggak boleh asal bantu, nggak boleh terampil, tanya sama anaknya. Anak pelaku utama nggak boleh dibanding-bandingkan, paling nggak enak. Jadi saya punya pengalaman ya, waktu anak saya besar belum nikah. Jadi anak saya besar itu udah nikah, tapi masih tinggal di rumah saya. Dia senang sepedahan. Nah, dua-dua anak laki saya ini suka sepedahan. Satu kali si kakak ini yang paling tua ini benerin sepeda. Saya lagi pelatihan, waktu itu sekolah masih dekat rumah ya. Waktu saya berangkat jam 8 kurang, si kakak ini udah beresin sepedanya. Sampai saya turun ketika jam 11 itu saya turun ke rumah gitu, karena udah selesai ngasih materi itu, dia masih ada di depan sepedanya. Ini mulut yang namanya yang walaupun itu udah ilmu karena belajar itu masih suka kelemasan ya. Dia bilang, saya bilang, dari tadi benerin sepeda sampai jam segini belum ingetan ya, gak kelar-kelar. Kok lama banget ya? Kemarin si kakak tuh, apa rasanya musuh? Cepat benerin sepeda. Itu bu ya, panas berjam-jam, benerin sepeda gak kelar-kelar dibandingkan dengan adiknya yang bedanya 10 tahun. Dia melompat ke
saya persoalan aku sama dia berbeda. Jangan banding-bandingkan aku dengan dia. Saya langsung astagfirullahaladzim, ya Allah. Langsung tuh saya harus minta maaf. Aduh maaf ya Mbak Alia, maaf banget. Kalau sama anak, kalau kita ngomong sama anak, secepatnya minta maaf, sesering apapun minta maaf. Nggak usah pakai gengsi minta maaf. Begitu juga suami. Saya sama suami saya tuh dalam seminggu sebelum tidur pasti kami saling memaafkan. Walaupun cuma seminggu sekali gitu, pasti ada momen di mana saya minta maaf sama dia minta maaf sama saya. Jadi waktu dia sakit selama 24 hari ICU bolak-balik sekali, setiap hari dia bilang terima kasih dan minta maaf. Saya pun lakukan itu. Jadi sama anak juga sama gitu. Sekarang juga sama, minta maaf. Ini tahapan komunikasi. Nah, tahapan komunikasi seru. Tahapan dulu, mulai bosan belum? Mulai bosan, kita naik sepeda dulu Pak. Ada itu apa? Flashing. Ada 3 bentuk komunikasi ya. Yang pertama, jenis komunikasi ini adalah bahasa aja Bu ya. Ada child, anak-anak, parents, orang tua, atau adult dewasa. Ini cuma bahasa. Ini bukan untuk anak-anak, orang gede pun masih di situ. Ada yang masih di sana. Contoh tahap komunikasi anak-anak itu ngeluh. Anak-anak tuh ngeluh. Ini aku apa? Ini aku gimana? Ini aku mau yang ini, aku mau tambah kecapnya, aku mau tambah ini. Itu tahap anak-anak itu komplain terus. Sampai umur berapa? Sampai 17 tahun. Komplain. Itu amalan tahap dia. Kalau 17 tahun, kalau kita tidak bangun dengan baik. Tapi paling yang sering dilakukan adalah sampai usia 7 tahun. Itu bentuknya terus anak-anak komplain terus. Jadi kalau ada kita punya teman aja lah, kita manggil lah ya, semua nggak komplainan kan, solehah ini Masya Allah. Jadi kalau kita ketemu teman kita yang senang komplain, kita mah harus banyak-banyak istighfar dan kita mah ada dia bukan bisnisnya tahapan anak-anak mengeluh terus. Ya, dia mah ingat aja kalau istrinya ngeluh, tahapannya masih di anak-anak gitu. Masih punya berarti ya kita ya. Jadi itu tahapannya. Jadi kalau kita ketemu dengan anak yang masih ngeluh, kita nggak boleh di tahapan yang sama. Jadi kalau dia ngeluh, kita perlu ya kamunya sih. Kan kamu yang minta, kamu yang tanggung jawab. Ngeluh, kita perlu lagi. Makanya mama udah bilang jangan itu kita perlu. Dia ngeluh, kita ngeluh. Tahapan parents itu petuah. Masih tahu terus kamu jangan gitu. Ada teman kayak gitu ya. Saya punya teman gitu. Sis nggak boleh gitu tahu. Enggak, itu punya nggak boleh tua. Baru saya bilang, kita kan tua ngobrol yang enak aja. Kita kalau ngobrol kayak gitu kita nggak cari kajian. Ya, nah itu dengerin tuh. Itu orang tugas saya pakai itu. Ustaz semua ngasih petua sama kita. Itu udah porsinya dia. Gitu. Jadi kalau kita banyakkan ngasih parents itu, gaya parents itu yang ketua segala macam tuh paling aktif aja di keluarga suami pas sekolah ibu ya. Jangan ini udah tahu, ya udah kenceng lah. Ibu-ibu tuh kadang volume tuh kalau si bapak ada bapak, kalau saya bisa bikin volume ya saya matiin dulu aja. Saya silent mute langsung pening. Kalau punya ininya remote ya. Jadi parents perintah, arahan, larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah tahapan komunikasi yang paling nyaman adalah di adult. Bicara dengan solusi, bicara dengan cara mendengarkan, bicara dengan saling memberikan edukasi. Itu adalah tahap komunikasi yang paling enak dan paling tinggi. Jadi kalau kita punya teman, kita dengan pasangan, kita udah mulai di tahap yang itu, ya kita bisa. Tapi namanya suami istri nggak kayak gitu setiap hari sih. Makanya saya juga nggak. Saya salah satu orang yang nggak pemaham bahwa sebuah keluarga pasangan itu adalah adil bohong gitu. Jadi kalau melihat di postingan Instagram artis itu kita dibohongin. Nggak ada lah.
bosan bu, bosan, nggak ada tantangan hidup karena Allah sudah janjikan begitu banyak ujian yang harus kita lalui. Jadi udah apa-apa berantem dikit-dikit wajar lah, selama jangan terus-terusan, hidup harus seimbang. Oke, lanjut. Nah, ini resolusinya. Tadi itu ada cara bicaranya. Sekarang resolusi konfliknya, resolusi dan caranya, dan bagaimana memecahkan masalah. Kita bacanya dari bawah ke atas. Cara orang memecahkan masalah. Tadi cara berkomunikasi ya. Dari bawah ke atas. Cara yang paling bawah itu adalah tahap bayi. Bayi menyelesaikan masalahnya dengan cara pasif, diam atau nangis. Jadi kalau bayi punya masalah gatel, punya masalah gak nyaman, lapar, dia gak suka dengan keadaan yang baru, dia dengan cara yang diam atau menangis. Itu cara bayi. Di sini masih ada nggak yang kalau punya masalah nangis? Enggak bu, udah gede, saya mah tegang. Diam itu juga adalah salah satu. Siapa yang kalau marah itu diam? Dulu saya ya loh, bener. Saya marah tuh kalau saya marah tuh diam, ngambek. Setelah ngambek sama berdiam. Berharap suami saya ngerti loh saya masa udah kawin 10 tahun saya diam dan gak paham. Suami saya tuh seniman, orangnya santai ngadepin saya. Kalau kamu diam, dia masih bermalaikat, dia bisa tahu hati kamu, bicara gitu. Tahu saya kuat tuh, saya paling kuat, saya bisa berdiam diri sampai 2 sampai 3 hari. Untungnya suami saya bisa beribadah. Jadi kan tuh ternyata setelah saya belajar ini, Astagfirullahaladzim, saya di tahap bayi. Allah, sedih banget, ya Allah. Tahap bayi, saya sama dengan usia bayi yang nggak bisa ngomong. Gitu. Kedua adalah serangan fisik. Nggak suka, lempar. Itu anak 2 tahun. Anak 2 tahun itu dunia punya dia. Jadi kalau di kami di sekolah ada nanti kelas toddler kan. Toddler kecil itu mulai 18 bulan sampai 2 tahun setengah. Kalau besar 2 tahun setengah sampai 3 tahun. Pemimpin bu, presiden. Jadi kalau toddler itu ada 7 presiden ada di situ. Bayang nggak? 7 presiden gurunya ada di satu situ. Dunia punya saya apapun harus saya ambil. Jadi di toddler itu kalau punya bola ya harus 7. Kalau piring harus warnanya sama, jangan cari perkara, ya. Jangan cari perkara sama anak toddler. Bu, bagaimana dengan baginya? Nggak ngerti berbagi. Jadi kalau ibu punya anak di bawah 3 tahun, nggak bisa ibu, ayo berbagi sama temannya, nggak mau. Itu fitrahnya dia umur segitu. Cara berpikirnya berbeda dengan kita. Nanti dibahas lebih detail lagi apa banget. Nggak bisa, tahapnya egosentris. Itu usianya. Gitu. Kalau kita belajar tahap perkembangan dengan dia, memang di sana. Nah, 2 tahun itu, resolusi konfliknya adalah lempar, gigit, tendang, mantu, jombang. Kalau di jombang temannya nangis, kenapa gitu? Gitu di kelas pagi. Lepas tangannya, tambah nangis kenceng, tambah kenceng tangannya. Itu anak toddler kayak gitu. Kalau di anak toddler itu ya, resolusi konfliknya di buku panduan itu ya, Bu Irma nih. Bu Irma kepala sekolah SD kami, yang pakai baju berhuruf pink. Dulu guru toddler ya, catatannya satu hari Nara menggigit Rafif, besok Rafif menggigit Nara. Yang hari main gigit-gigitan, itulah resolusi konflik dia. Cara dia ingin dengan sesuatu adalah dengan fisik, serangan fisik, teriak, pukul, tendang. Itu adalah tahapan dia. Terus boleh nggak beri diemin? Ya nggak boleh sih diemin. Tetap dengan arahan. Segitu diarahin aja masih jebak-jebakan, apalagi nggak diarahin. Jadi KDRT dimulai dari sini. Ketika kita sampai besar mentolerir hal ini pada anak, ini adalah mulanya serangan fisik di KDRT. Jadi kesian banget, saya mah kalau lihat TV atau korban-korban KDRT, kesian banget dia punya suami usianya baru 2 tahun. Seluruh resolusi konflik pada dirinya diselesaikan dengan cara fisik. Sama dengan usia 2 tahun. Tebal, teriak-teriak, marah itu anak 3 tahun baru bisa ngomong, semua kalimat dibawa, bahasa binatang dibawa. Kita nggak usah kaget-kaget, nggak usah, ada apa dengan saya, nggak usah, emang di situ. Dia nggak paham dengan apa yang dia ngomong, dia baru belajar, dia baru explore, bisa mengucapkan kalimat atau kata-kata. Nggak apa-apa,
tugas kita mengingatkan santai aja. Justru saya juga kayak begitu. Pulang-pulang bawa kalimat apa ya? Anjing. Oh, mau bicara soal anjing. Ada melihat anjing pulang sekolah. Begitu kita ke edukasi, dia pergi. Dia pikir nggak asik. Kalau yang di sebelah sana melotot-melotot yang anjing. Tambah kita melotot, tambah kita marah, tambah senang ada respon dengan kata aku. Ada apa ini? Jadi kalau kita mengungkapkan dengan fakta, bicara monyet, bisa anjing, bisa yang lain-lain, kita bicarakan dengan ilmu, buat dia, oke, mudah-mudahan menjadi ilmu buat dia. Ataupun nggak asik buat dia akan tinggal. Jadi nggak usah. Jadi kalau orang gede marahnya marah-marah, teriak-teriak, dia tabrakan, mobil keserempet gitu, wah, gitu kan? Kita gitu, astagfirullah, ya Allah, baru kita tahu umurnya, maklumin aja. Naik motor simbolnya, gitu, ada yang kayak gitu ya. Padahal dia yang marah, kalau saya bawa mobil, dia nyerempet, dia marah. Saya juga masih dia tahu ya. Dia nggak belajar itu, mudah-mudahan setelah ini kita kalau diserempet orang tadi mau ingat, oh 3 tahun kamu gede. Ya. Yang terakhir adalah yang paling tinggi dalam memecahkan masalah pakai bahasa. Ayah, mana kalimat kamu gak bikin aku nyaman? Bisa nggak diperbaiki? Yang mana? Bapak kan lupa. Yang mana? Udah lewat? Oh iya. Gak apa-apa, tapi itu udah benar saya. Begitu juga dengan anak-anak. Bahasanya melalui bahasa. Jadi justru saya mau 9 tahun tuh lagi bahasanya juga agak sarkas ya, udah mulai lagi. Jadi saya selalu bilang, Tiara, semuanya bicara. Tadi waktu cara Tiara menyampaikan pada Umani tidak nyaman bicara kamu. Bisa lebih baik ya? Oke, terima kasih. Itu aja. Gak usah, Umani yang begitu kualat kamu ya. Gak azab kamu nanti azab. Gitu. Azab kubur. Ada filmnya ya? Udah pada nonton pasti kan? Iya. Yang ketiga, menghargai setiap proses. Anak sampai udah bisa itu ada prosesnya. Enggak semua bisa langsung instan, ya. Melihat anak kecil itu bukan orang dewasa ini. Misalnya air tumpah, ya air tumpah. Mau bantu rapikan? Mau lah. Ya namanya anak umur 4 tahun, 7 tahun, atau cara ngelaknya beda lah. Mau umur 30 tahun mengalami hidup kita pahit manis sudah banyak. Dia baru tahu manisnya di hidup. Tapi kita ingin semuanya perfect. Cara ganti baju, cara mandi, cara sikat gigi, mau seperti usia kita nggak bisa. Semua ada proses sikat gigi berantakan, ngelap nggak bersih, ya cara makan nggak belum bisa. Itu adalah tugas kita, itu rezeki yang Allah kasih buat kita supaya adbo kita jalan, nilai ibadah kita ada, gitu. Itu prosesnya yang paling. Orang tua membangun pemahaman bukan perintah. Kenapa tidak boleh? Kenapa harus dilakukan? Kenapa orang harus sholat? Kenapa kalau tidak sholat itu nggak ada ketentuan dari Allah? Apa yang boleh oleh kita? Apa yang tidak boleh? Itu semua harus dibangun pemahaman, bukan perintah, bukan nakut-nakutin. Yang berikutnya adalah melihat kegagalan sebagai uji coba. Jadi kalau anak gagal enggak apa-apa, bukan aib buat kita. Enggak ada yang akan melihat kita. Enggak ada. Jadi ada orang tua, kalau pergi kamu jangan maluin ya. Kamu bikin malu di mall. Malu gitu. Enggak usah. Biarlah anak hidup dengan apa ada. Hormati dia. Enggak apa-apa. Jangan kita mendidik anak sibuk dengan omongan orang lain. Kita paling enggak boleh. Kuncinya di garis bawah. Nggak boleh kita mendidik anak untuk memenuhi kriteria orang lain, itu nggak boleh. Itu juga bodoh. Kita mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam, sesuai ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tentukan. Udah ada semua tertulis, udah ada jelas. Islam mengajarkan dengan sangat detail. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa kewajiban kita sebagai orang tua, apa yang tidak boleh, apa yang boleh kita lakukan. Kita lakukan saja. Jadi kegagalan nggak apa-apa. Saya merasa gagal mendidik anak saya, enggak ada. PR saya sama anak saya dulu banyak banget, masih banyak. Tapi saya nggak pernah merasa gagal sebagai orang tua. Saya nggak mau. Tapi tugas saya sebagai orang tua
sama Allah belum selesai. Belum selesai. Dan alhamdulillah saya masih dikasih umur, kita masih dikasih umur untuk membangun itu. Kalau kita ada menutup mata, suami saya ya 2 tahun sebelum meninggal, dia sering banget minta ajak saya untuk ketemu sama si bungsu. Jadi si bungsu ini sejak kuliah waktu umur 19 tahun, sekarang umurnya sudah 29, udah 10 tahun ya. Sejak kuliah sampai sekarang dia kos di Jakarta, nggak mau tinggal di rumah. Itu siapa yang tahu ya kayak gitu. Anak ini si bungsu ini sampai kelas 1 SMP-nya tidurnya bertiga dengan kami. Saya nggak pernah ada di bayangan saya ketika besar dia mau meninggalkan rumah. Saya selalu bilang sama anak saya, kayaknya dia yang bakal menerima mama sampai tua. Enggak, lu ternyata yang menurut kita baik belum tentu baik buat Allah. Dia pergi meninggalkan rumah sejak usia 9 tahun sampai usia 29 tahun. Dan 2 tahun sebelum suami saya meninggal, sering banget dia minta pergi ke tempat anaknya. Ayo kita ke tempat kakak, ke kerjaannya, lihat kakak gitu. Dia nggak pulang, saya suka marah. Kamu nggak pulang, kamu nggak pulang sama kamu, nggak ingat mama siap-siap dengan anak orang tuanya gitu. Lupa ya, kalau ada kemarin si bungsu saya juga lupa tuh kan. Terus kata suami saya, kalau dia nggak bisa datang, kita yang datang ke sana. Aku kangen katanya. Datang, dan itu selama 2 tahun sering, sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali kami datangi si bungsu. Dan 6 bulan sebelum wafat, suami saya bilang sama saya di tempat kerja si bungsu, dia lihat si bungsu lagi sibuk di ujung sana, dia bilang, aku sudah tenang dengan dia. Aku sudah tenang. Dia bilang ke saya, jangan pusing-pusing tentang pernikahan dengan dia ya. Kan orang waktu itu masih 28 tahun. Kamu nggak boleh pusing, biar dia menjalankan hidup. Aku sudah tenang melihat dia. Kata itu. Jadi dibilang berhasil ya belum gitu. Dibilang gagal juga kita nggak mau, sebagai orang tua kami nggak mau. Tapi kerja kita belum bisa saya lakukan itu terus. Jadi kalau masih punya anak masuk SD itu peluang kita masih lebih besar. Kegagalan dalam proses yang belum selesai jelas. Konsep didik menjadikan anak pribadi yang seutuhnya seperti apa? Sesuai fitrah yang Allah berikan. Baru ada 7 tahun ajarkanlah anakku sholat. 7 tahun katanya, ajarkanlah anakku sholat. Jadi kalau ada anak 7 tahun sekali sholat sampai enggak usah kan. Tapi caranya gimana? Saya dari cucu saya masih kecil ya. Kalau saya udah beli anak saya banyak dosanya bu, ampun saya mau minta tolong. Jadi banyaklah hal yang saya lakukan. Makanya ketika saya belajar ini sekitar hampir 19 tahun ya. Tahun saya cuma tiap hari itu cuma minta maaf sama suami saya, minta maaf sama anak saya. Nah saya baru bisa memulai kan dengan cucu-cucu saya. Jadi saya mulai ketika cucu saya yang pertama umur 9 bulan, 10 bulan kan lagi merangkak gitu ya. Saya bilang sama dia, oh ini mau sholat ya, mau sholat zuhur, 4 rakaat, sampai besar saya lakukan itu. Jadi cucu saya yang umur 6 tahun perempuannya, saya bilang mau ikut sholat, enggak mau. Terus sudah tidur di kasur. Oh kalau gitu om ini izin sholat dulu ya. Terus kan boleh temani rumahnya di sini. Udah saya sholat. Nanti karena di rakaat berapa, dia mepet kesini saya ikut gerakan sholat. Nah sudah selesainya saya bilang terima kasih Prisma sudah ikut gerakan sholat. Semoga Allah mudahkan untuk Prisma bisa ke tahap yang lebih lanjut. Jadi saya di rumah punya ponakan usia 12 tahun ya, kelas 6 SD, punya 7-9 tahun. Itu cara saya mendekati dia untuk beribadah sesuai dengan fitrah yang Allah berikan. Kalau untuk yang 12 tahun, saya ingat waktu sholat, arkan, ingat 12 tahun sudah menjadi tanggung jawab kamu. Jadi kalau kita ikut aturan Allah itu mudah. Tapi kalau kita ikut aturan manusia, kita stres. Ikut aturan manusia seperti apa? Ikut dia tetangga. Saya bilang, udah jus 30. Kak, tetangga ada rumah kak. Panggil guru les ngaji. Gimana sih udah dirasain ngaji? Kamu gimana sih udah 6 bulan ngaji? Udah pelan-pelan. Itu kita ikut aturan manusia. Kalau ikut aturan Allah, Allah maha memberikan
memberikan tanggung jawab sesuai porsinya. Sama kayak itu soal ibadah, soal apa, porsinya. Anak umur 7 tahun dan lain-lain. Menemukan empati. Empati itu penting banget. Jadi kalau pulang sekolah, aku dipukul sama teman aku. Kamu balas nggak? Orang tuh suka gitu ya. Besok balas sesuai dengan yang sama. Anak lupa samanya semana yang gaplok belum. Lebih kencang. Besoknya kita dipanggil ke gurunya. Jadi membangun empati. Ini maksudnya yang kedua itu orang tua tidak boleh membangun rasa, bukan empati, itu salah, yang simpati. Simpati itu rasa belas kasihan. Kita nggak boleh terlalu sering memberikan itu. Tapi empati itu misalnya dia jatuh, sakit ya. Jadi dulu saya mendidik anak itu seperti orang tua mendidik saya. Ayah saya mendidik saya kayak tentara. Anak saya 4 berkeluarga perempuan semuanya. Di bapak saya mendidik saya separuh laki-laki separuh perempuan. Untung zaman itu belum ada kayak sekarang LGBT ya. Kalau nggak ada kan saya setengah-setengah tuh, setengah matang. Sekarang banyak orang setengah matang, ya kan? Udah biasa. Jadi untung saya bilang, untung dulu kita belum kumpul dengan kakak saya tuh ya, saudara saya dalam hati. Untung ya zaman dulu nggak ada LGBT. Kalau nggak kita separuh laki separuh perempuan ya. Beneran bapak saya. Jadi kalau saya jatuh gitu ya, bangun. Malah anak perempuan, bangun. Terus saya pikir saya suruh bangun, saya suruh supaya apa gitu, enggak, supaya kamu kakinya nggak lecet. Perempuan nggak boleh ada luka, nggak boleh lecet. Jadi bapak saya tuh menjaga seluruh kulit anak itu harus clean gitu. Jadi di momen ini karena nggak boleh luka, nggak boleh perempuan tuh nggak boleh ada luka. Jadi sulit sekali saya mendapatkan empati. Tapi di perihal lain, bapak saya membangun empati yang sangat besar melalui tugas-tugas khusus. Jadi bapak saya itu sosialisasinya tuh almarhum luar biasa. Kalau kita mau makan di luar, bapak saya punya kaleng tempat recehan. Dia suruh kami semua ambil secukupnya. Yang kamu mau ambil silakan. Saya suka ambil kayak kami. Terus saya bawa pen. Nanti di sepanjang jalan, ketika kami menemukan pengemis, ayah saya tanya, kamu boleh kasih itu pengemis itu. Kamu boleh pilih pengemis mana yang kamu mau. Dan kita biasa setiap kali pergi kemana-mana, ayah saya selalu mengajarkan itu berbagi. Jadi mengajarkan kepada empati kepada orang lain harus berbagi, itu diajarkan. Di sisi lain dia sebagai orang tua yang keras, tapi di sisi lain dia membangun empati kita kepada orang lain. Jadi orang tua tidak boleh membangun simpati berlebihan. Nih simpati kalau kayak gini bu, nih kita teman kita nih ngobrol ya. Terus kalau misalnya saya berantem terus kalau bisa, iya emang gitu lah laki empati, jangan kasih hati loh. Itu kita simpati. Simpati itu nggak ada solusi deh pokoknya. Atau gitu, ya Allah kamu kasihan banget menderita banget hidup kamu, udah cepetan deh minta itu talak satu. Itu simpati. Kita nggak boleh terlalu banyak simpati kepada orang lain. Nah ini yang saya bahas, ini tahapan-tahapan kita nih, tahapan anak kita nih yang bilang disiplin dengan kasih sayang. Perlu nggak sih disiplin? Harus, tapi dengan kasih sayang. Seperti tadi contoh saya kasih tahu kepada cara saya mengajarkan cucu-cucu saya sholat itu dengan kasih sayang, berterima kasih, minta maaf, mengapresiasi, terima kasih. Anak playgroup tuh ibu kalau itu lucu banget ya. Anak playgroup kalau mau sholat, saya mau sholat, aku nggak mau. Anak playgroup, aku nggak boleh masuk, nggak boleh begitu, dosa masuk neraka, itu nggak kayak gitu. Nanti kamu tahu nggak? Azab kamu, ya Allah, bunuh anak berulang tahun, 5 tahun azab, hidupnya mas soliter pada diri sendiri. Jadi hati-hati untuk hal itu ya. Disiplin, perlu harus disiplin. Disiplin itu harus ya. Kayak cucu saya nomor 7 tahun, anak itu laki-laki tinggal di rumah saya. Jadi anak saya nomor 2 tuh tinggal di rumah saya. Ternyata tinggal di rumah saya malah yang nomor 2 yang tidak saya harapkan. Saya pikir dia dibawa suaminya kan. Ternyata dia yang kembali sama saya. Jadi memang benar-benar Allah kalau sudah menggariskan tuh kita nggak bisa apa. 0 sampai 2 tahun itu tahap sensori motor. Semua benda dijadikan alat main, digigit ya, dimasukkan ke dalam mulut, digosok. Ada anak yang 2 tahun nggak mau ya injek karpet, ini kan nggak mau membeli dan rumput itu. Itu adalah tahapnya di mana
semua benda berhubungan dengan seluruh inderanya, penglihatan, pendengaran, penciuman, peragaan, semua ada di sana. Dan itulah cara anak lahir sampai usia 2 tahun belajar. Jadi hafalnya ada di sana, pemahaman fungsi benda. Terus tugas orang tua bagaimana gitu? Semua masuk dalam mulut, semua dilempar, semua maunya dipegang, semua maunya di. Tugas kita adalah menginformasikan fungsi benda. Misalnya nih kipas angin ya, kalau anak umur 2 tahun ini cetek kan, lampu cetek. Kita bilang, oh itu tombol, ada fungsinya untuk mengatur kecepatan kipas angin. Lampu, ya itu lampunya nyala, cetek lagi, itu mati. Aduh, putus deh nih. Kamu udah kayak gitu, aduh, cari barang yang lain kenapa sih? Ya Allah, itu kalau putus repot. Dia nggak belajar dan akan terus dilakukan. Tambah senang dia main, tambah ada splateran di sebelah. Kan kitanya ngomel gitu kan. Jadi itu nyala, itu mati, itu tombol untuk menyalakan dan matikan lampu. Kalau sudah berlebihan, kita bilang sudah berlebihan sepertinya. Kita cari alat main, dialihkan. Kalau kita melarang anak, kasih alternatifnya apa? Jangan nggak boleh main lampu, ambil, angkat, taruh di dapur. Di dapur dibuka lagi, tutup laci sekali. Ya ampun, ini anak ada apa sih? Berhenti, nggak tahu apa mau masak belum tahu. Ayo kan, mami zaman sekarang. Ini kan fungsinya dia. Kalau kita nggak tahu tahap kita ada di mana, ibu bisa buka deh Google tahap sensori motor apa sih di mana, buka belajar di sana. Emang kami buka, tutup, pencet, gigit. 3 sampai 7 tahun itu tahap pra-operasional. Cara kita mengajarkan bagaimana caranya, cara cuci tangan. Mau enggak? Saya mengajarkan kepada cucu saya yang usia 7 tahun cara cuci tangan dari umur 5 tahun. Jadi kalau ada saudara saya begini, bisa ya diurutkan cuci tangannya benar. Bisa ya cara dia urutan dari kamar mandi mau ke toilet gitu ya. Dia tahu caranya ke toilet, laki kan dia buka semuanya, kan kalian duduk dia harus buka semua sampai habis. Dia buang air kecil, dia siram, dia punya alat buat bersih, anduk kecil buat bersihkannya, dia cuci tangan pakai sabun. Kok bisa? 2 tahun maaf, nggak ada instan. 2 tahun dari 5 tahun, tapi tahun ibunya ngajarkan itu bukan saya. Ibunya ngajarkan itu 2 tahun, nggak ada setahun. Jadi ibu jangan, ya Allah, kemarin ikut seminar musik kan, udah 3 bulan nggak pelan-pelan ini gimana ya Allah? Apa saya perlu pelatihan atau apa ya gitu? Ya mungkin iya, tapi nggak bisa dan instan. Mau pelatihan tiap hari juga kalau pola pikir kita pengen instan, simsalabim harus jadi, kita stres. Jadi itu tentang pra-operasional, bagaimana dia wudhu, ya, wudhunya seperti apa, caranya seperti apa, toiletnya seperti perempuan dari sulit untuk buang yang kecil, cara mengajarkannya. Saya di rumah pakai kloset jongkok, tapi saya mengajarkan cucu saya pada kloset duduk, tapi saya harus mengajarkan dia untuk kloset jongkok, karena kita nggak tahu suatu waktu kita nggak ketemu WC duduk, dia nggak bisa menggunakannya. Jadi sekolah kami, sekolah Batu itu WC toilet laki-laki dan perempuan, yang sebelah sana kloset duduk, yang sebelah sini kloset jongkok. Dua-duanya harus anak belajar. Dan itu adalah proses gitu, pra-operasional. Batasan dan atur, egosentris bu. Jadi kalau sini siapa yang mau kelas 1 SD? Yang orang tua, anaknya kelas 1 SD siapa? Nah, nggak boleh salah, nggak boleh salah. Penghapus dan harus dibawa. Semua pengen perfeksionis, nggak mau ketinggalan. Jadi ibu harus siapkan itu tuh. Nggak boleh ada benda yang ketinggalan. Jadi dari malam harus diingatkan. Saya punya cucu kelas 1 yang tinggal di rumah saya itu kelas 1. Jadi ibunya sejak pulang sekolah mengontrol semua barangnya, mau tidur semua harus diajak mengontrol. Anak-anak kelas 1 nggak mau ketinggalan. Jadi tetap harus yang nomor 1. Nggak bisa, dia nggak bisa bersaing. Egosentris ya, sampai usia 7 tahun. Ya. 7 sampai 11 tahun, tahapan konkret operasional. Jadi anak dapat menyelesaikan masalah secara rasional. Jadi
itu di usia 7 tahun ke atas, biasanya 8 tahun ya, 8 tahun ke atas sudah bisa memecahkan masalah. Dan itu cara bicara dia juga sudah berbeda, apalagi umur 9-10 tahun gitu kan, udah mulai bisa diajak ngomong hal-hal yang lebih luas skopnya. Dan tidak egosentris lagi, tetapi dia punya konsep diri sangat kuat. Kalau sudah itu keputusannya, dia tetap akan ikut keputusannya dia. Terus 12 sampai 18 tahun ini formal ya. Jadi anak mampu berpikir logis, abstrak. Ini udah bisa nih diajak ngobrol soal surga neraka itu dia udah lebih detail ya. Sesuatu yang abstrak, sederhana, segala macam. Oke, lanjut. Nah, kita bicara soal disiplin. Ada 2 konsekuensi untuk anak yang di bawah 12 tahun. Jadi mulai 1 tahun sampai 12 tahun, enggak, 1 tahun enggak, 2 tahun. 2 tahun sampai 12 tahun itu ada konsekuensi namanya, satu adalah konsekuensi alamiah. Ya, konsekuensi alamiah itu kayak gini. Misalnya, saya sebagai guru, saya bilang sama Nara, kita ada batasan. Kalau kamu keluar kelas, kita ada batasan. Kita ada mengatur kudapan jam 9 sampai jam setengah 10. Itu adalah batasan kudapan. Dan kamu pastikan ada di dalam kelas pada jam tersebut. Karena lewat dari jam tersebut, kita sudah tidak bisa kasih kudapan lagi. Yang anak itu keluar batasan. Datang dia ke kelas, setengah 10. Kudapan sudah selesai. Aku mau kudapan. Mohon maaf, sudah selesai. Sesuai kesepakatan, kita tidak mengadakan kudapan lagi. Itu alamiah terjadi bahwa itu adalah logis. Kalau alamiah itu yang sudah keluar dari batasan, anak misalnya jangan lari-lari apa. Itu yang nomor 2. Yang pertama adalah konsekuensi alamiah, misalnya nih anak lari-lari, kita bilang berjalan di dalam kelas terus dia jatuh. Nah, itu adalah konsekuensi alamiah. Kita udah kasih tahu terus jatuh. Biasanya kan kalau ibu anak kasih tahu jangan lari, nanti jatuh. Ambil bilang dari tadi, ya kan? Jangan lari-lari. Akibat itu rasakan sendiri kamu ya. Udah dikasih tahu, makanya dengerin kata ibu. Ibu tuh kayak dari pertuanya juga, manjur doanya. Kan jatuh, ibu juga bilang apa? Jatuh kan? Orang ibu yang mikirin jatuh ya. Itu disebut konsekuensi alamiah. Nah, kalau yang kedua itu yang tadi soal aturan sudah ditetapkan, ya. Misalnya kalau kamu makan siang, makan malam, batas waktu makan malam jam 8 malam. Dia main game segala macam ataupun main dengan temannya. Lewat dari jam 8 malam, jangan makan lagi, minta makan, mohon maaf, udah cukup lagi. Itu adalah konsekuensi alamiah. Anak di atasnya atau teologis, konsekuensi logis. Umur berapa konsekuensi logis yang bisa diberikan kepada anak? 7. Di bawah itu anak belum bisa terima itu. Biasanya banyak konsekuensi alamiah, konsekuensi logis. Tapi kita bisa mendidik dia dimulai usia 2 tahun untuk konsekuensi yang kedua, konsekuensi logis. Nah, ini nih. Kita udah di sini apa belum ya sebagai orang tua ya. Mudah-mudahan kita bisa ke arah ini, doa kita sama Allah semua diberikan untuk ikhlas dan qanaah dengan apa yang sudah diberikan sama Allah. Anak tidak boleh menjadi target ambisi orang tua. Target saya punya anak mau gini, target saya mau gini. Nanti kita kecewa. Didiklah anak sesuai pada fitrahnya, sesuai ketentuan yang sudah Allah berikan kepada kita. Supaya kita juga tenang dan juga enak. Jadi nggak ada ambisi. Kalau ambisi itu, tapi punya perencanaan. Kita punya harapan, kita punya ikhtiar, kita punya doa. Insya Allah bisa. Jangan pakai ambisi. Tugas orang tua cuma membuat program sesuai kebutuhan anak. Anak 7 tahun itu harusnya gimana? Anak 8 tahun harusnya gimana? Belajar di internet banyak tahap 1 tahun seperti apa, 2 tahun seperti apa, 3 tahun seperti apa gitu. Itu tadi saya bilang, membangun anak itu sesuai fitrah Allah saja deh, supaya kitanya juga lebih enak, kitanya nggak ngada-ngada. Ikut parenting boleh, Bu, silakan. Selama pulang dari sini kita jangan jadi ustazah. Nih yang paling paham parenting.
Ternyata Kak, umur kamu tuh udah bisa dengan konsekuensi logis Kak. Jadi gimana? Besok nggak usah itu baru ini please di rumah aja Bang. Tapi kebalikan gitu. Kami kan di Bagus itu ada sekolah untuk orang tua, ada sekolah untuk guru gitu ya. Karena kami bikin pelatihan hari, 2 hari, 3 hari gitu. Bagaimana membangun konsep diri seorang ibu dulu? Ibu itu harus happy, ibu harus punya ilmu yang cukup, gitu, supaya bisa mendidik anak dengan bahagia gitu. Supaya anaknya juga bahagia. Itu dibangun Bu, ada pelatihan sehari, 2 hari sampai 5 hari. Ada sampai 5 hari nih, bagaimana membangun konsep diri seorang ibu. Jadi kalau mereka kan ada pelatihan itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ketika pulang ibunya happy, memberikan pembelajaran seperti yang Allah anjurkan, tapi terlihat seperti apa? Kalau di Bagus itu kalau anaknya nih, mereka peserta yang cerita gitu, Bu, saya Bu ya, kalau saya udah mulai marah-marah lagi Bu, anak saya bilang, pelatihan lagi mau dibangun, cepetan, supaya nggak marah-marah lagi. Jadi senang kalau ditinggal mamanya, berharap pulang dari pelatihan biasanya mamanya jadi pingsan. Alhamdulillah kayaknya enak. Jadi memang itu parenting yang paling penting adalah bagaimana membangun diri kita dulu deh. Happy Bu, bahagia itu. Jadi supaya kita tuh apa yang muda Bu, tuh keren-kerenan mahal kan. Operasi kita gimana nih? Jadi happy dulu dengan apa yang sudah Allah tentukan sama kita. Anak yang ada di depan kita itu sudah Allah itu udah digariskan buat kita. Nggak mungkin nggak cocok. Suami udah digariskan, orang tua, anak pun digariskan. Terima itu dulu deh. Happy aja bahwa oh ini tuh yang Allah berikan kepada saya. Oh ada anak kayak gini di depan mata saya. Apa yang harus saya lakukan? Belajar. Insya Allah ambisi kita akan lumayan luntur. Jangan lihat anak orang, jangan didik anak kita dengan malu pada orang lain. Hasil akhir biar Allah yang tentukan dulu, nggak boleh manusia. Ikhtiar kerja sampai mentok ya. Jadi sekolah saya itu di Bagus itu kan sekolah yang 75% itu adalah sekolah subsidi. Ada yang tidak bayar sama sekali, ada yang bayar cuma 10%, 20%, subsidinya itu ada 75%. Yang 20% baru mandiri, dia bayar full semuanya, nggak subsidi silang juga, dia bayar full untuk dirinya dia. Jadi sekolah Bagus itu awalnya sekolah orang tidak mampu. Jadi saya tuh suka kadang sama anak suami saya tuh ya Allah berjuang bagaimana bagi sekarang 19 tahun. Bagaimana kita berjuang untuk ini? Cuma satu, kita kerja mati-matian, doa, kerja sampai tuntas, sampai mentok, doa sampai mentok, hasil akhirnya biar Allah yang tentukan. Yang Allah aja yang kerja. Bekerja dalam hukuman, kita bekerja untuk ayat itu bilang gitu. Jadi sama anak-anak kita kerja aja semaksimal kita semampu bisa, kita happy kita. Hasilnya biar Allah. Nah ini Quran surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi kita harus didik anak kita dengan baik. Kalau kita punya anak sekarang ibu umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, kita harus ingat anak ini akan besar. Dia akan menjadi istri orang kalau perempuan. Dia akan menjadi suami dari keluarganya. Jadi harus ingat di sana. Anak ini nggak akan selamanya kecil. Anak ini akan menjadi besar. Yang pendidikan yang kita tanam itu ada di anak itu. Jadi saya pertama kali punya menantu, anak saya yang laki-laki itu menikah, dan istrinya waktu itu saya hamil umur 5 bulan gitu. Saya bilang sama dia, Lisa, nanti kalau suami kamu menyakiti kamu dengan perkataan atau perilaku, maafkan mama dan maafkan dia, karena perilaku dia ada tangan mama ada di sana.
mungkin punya menantu kan mungkin 10 tahun 15 tahun ke depan gitu. Jangan pernah menyalah-nyalakan anak kita, jangan pernah menyalahkan menantu kita, karena semua campur tangan kita ada di anak kita. Jadi pendidik anak sekarang ini kita harus membayangkan ya, abstrak kita harus main ini anak akan besar. Yang saya didik sekarang ini dia akan menjadi seorang istri, yang saya didik sekarang ini akan menjadi seorang imam di dalam keluarganya, dan itu semua ada campur tangan kita dan Allah mencatat semuanya. Kayak yang bilang, hendaklah takut kepada Allah sekiranya kita meninggalkan keturunan yang lemah. Takutnya kepada Allah, ya Allah kalau saya tidak mendidik dengan benar anak ini, saya takut nanti akan memiliki turunan yang buruk, yang dosa kita ada di sana. Tapi kalau kita meninggalkan sesuatu yang baik, amal ibadah kita juga ada di anak itu gitu. Nggak ada tidak dicatat sama Allah gitu. Jadi bersungguh-sungguh dalam mendidik anak, nggak perlu ada ambisi. Bangunlah anak sesuai fitrah. Fitrah apa? Sebagai manusia, apa ketentuannya? Ada dalam Al-Quran, sesuai Islam, sesuai agama yang kita anut. Itu semua lengkap selalu. Saya kan cuma menyampaikan pengalaman saya aja, ini kan teori bu. Tapi prakteknya kan nggak akan semudah ini, nggak akan semulus ini gitu. Tapi ikhtiar doa kan insya Allah. Jadi ayo kita sama-sama, kalau kita misalnya bersama ada seorang ibu yang mendidik anak berdasarkan traumatik dia ketika kecil, dia mendidik persis seperti apa yang dididik orang tuanya. Itu saya bilang sendiri sama bapak saya, keras kalau jatuh bangun, dan itu saya lakukan kepada anak saya, apalagi kalau saya bisa laki-laki. Dari kecil saya bilang kalau kamu jatuh bangun, nggak boleh nangis kamu. Kenapa yang terjadi? Ketika dia kan ada 2 tahun tinggal di rumah saya, baru nikah, anaknya umur 1 tahun, lagi belajar jalan dong, jatuh dong. Apa yang dia lakukan? Depan mata saya, bangun, jangan nangis. Apa yang saya ucapkan ditelan sama dia dan dia tahu daripada anaknya, dan itu ada di depan mata saya. Artinya apa? Baik banget Allah kasih tahu dosa saya di depan mata saya, supaya apa? Supaya tahu. Saya mah nggak banyak ngomong, saya cuma bilang maafin mamanya, dulu mama kayak gitu, pasti dulu kamu gak nyaman, jadi mau maaf ya, jangan dulu ternyata sakit, semoga kamu tidak melakukan apa yang belum melakukan terhadap kamu, karena itu menyakitkan. Jadi kayak gitu-gitu tuh jadi pembelajaran hidup aja gitu, gak ada mulus semuanya. Tapi kita ingin turunan kita tidak seperti turunan tidak seperti apa yang kita alami dulu. Gak usah menyalahkan orang tua, karena orang tua kita nggak tahu ilmunya kan. Dia nggak ada orang tua yang kepengen anaknya buruk, nggak ada. Gitu. Tapi dia nggak tahu ilmunya. Dia juga dapat ilmu turunan. Nah sekarang kalau kita belajar sama-sama, kita pengen jadi ibu yang bahagia, jadi ayah yang bahagia, pengen keluarga yang bahagia, kita harus dipotong mata-matanya di sini. Gunting. Selesai sampai di sini, kita harus bikin sesuatu hal yang baru. Begitu. Udah deh. Siap dengan pertanyaan, hayu.